Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun 2025, eranya biled leveling. Oke, kali ini mau mereview biled Bosch One Seater Vega Old atau SS2 Malaysia. Ukurannya 1,5 inch dari brand Rayton. Kalau yang konten sebelumnya itu review juga dari brand Phoenix. Nah, perbedaannya dari versi sebelumnya, kalau yang versi sebelumnya itu sistem baut, tidak bisa gerak biletnya. Kalau yang saat ini bisa gerak karena ada levelingnya. Nah, untuk levelingnya, untuk penggeraknya saya pakai servo yang hitam, yang seperti ini tapi yang hitam, yang gearboxnya besi. Kalau ini kan lebih dari plastik. Nah, kalau yang ini juga dari besi, torsinya besar tapi terlalu besar untuk ukurannya, jadi nggak saya pakai. Oke, lanjut ke soket-soketnya. Nah, di sini juga ada exhaust fan-nya atau kipas penyedot udara dari dalam. Untuk kontroler servonya ini dari boxnya itu biru. Kalau nggak salah itu harganya di 18 ribuan ini, yang dalamnya diturunin pakai step down kecil ke 5 volt. Ini untuk kontrolernya. LED-nya masih tak simpan di sini karena biar simple. Ini untuk kontrolernya. Nah, ini ada tombolnya buat ngatur posisi netral atau gerak sendiri. Di sini untuk arusnya 12 volt. Oke, kita colok dulu. Ini 3. Oke, servo sudah. Selanjutnya ini untuk demon lensanya pakai 5050. Selanjutnya pakai ini alisnya pakai RGB, dikontrol modul DMX. Ini soketnya ada 6 seharusnya, tak simple, tak peringkas jadi 4 kabelnya biar enggak kebanyakan kabel. Oke, kita sambung dulu ke adapter. Oke, ada openingnya, ciri khas modul DMX. Nah, ini alisnya bisa diganti via HP, demonya juga bisa. Sekarang ke fitur utamanya, fitur leveling. Oh ya, ini risetnya kemarin hampir 2 bulanan karena sibuk juga ngerjain biled customer, jadi tak utamain dulu biled customer karena ini project pribadi, jadi kerjain santai sambil mikirin konsep. Yang penting mekanismenya dimatengin dulu, yang di dalamnya penggeraknya. Lalu setelah itu ke alisnya ya. Alisnya kan saya buat beda dari yang lain biar gak sama gitu. Oke, ini untuk penggeraknya. Nah, ini lebih responsif daripada leveling biled pada umumnya, tapi untuk kekuatan lebih kuat yang leveling khusus biled ya. Ini kan servo. Nah, fungsi tombol ini buat ganti mode. Ini mode tengah. Jadi ini bukan mode cahaya pas di motor, enggak. Ini mode dalam keadaan servonya di tengah. Oh, titik servonya ini tuasnya di tengah. Jadi kalau nyeting biled pas perakitan itu bisa tahu titiknya di mana, di tengah. Untuk satu lagi tuh buat mode sinematik ini, buat gaya-gayaan nih. Nah, ini bisa gerak sendiri. Ini tidak direkomendasikan dinyalakan pas lampu utamanya nyala karena sangat berbahaya kilo. Jadi ketika mode lampu senja boleh dimainkan, tapi kekurangannya kalau sering dimainkan itu mekanismenya mudah oblak. Oh ya, untuk tuas-tuasnya ini dari resin, bracket resin akrilik 3 mili ditambal resin jadi 5 milian sekitaran untuk
bracketnya. Nah itu ada servonya kelihatan, itu ada baut 2 untuk baut biled. Ini ada 2 lagi baut servonya. Jadi semuanya PNP ini. Semisal ada kerusakan di bilednya tinggal diganti bilednya, semisal ada kerusakan di servonya tinggal diganti servonya. Lebih simpel ya. Untuk ukuran ini tak mepetin banget ke bilednya karena mepet banget antara kabel speedometer sama bokongnya ini ya. Jadi harus antara back cover ini sama biletnya itu benar-benar mepet ya, di tipis banget ya mepetnya. Karena saya nggak mau perubahan di motor, yang harus dirubah itu di lampunya ya. Jadi nanti tinggal dipasang, nggak ada perubahan, speedometer tetap standar itu. Bagian bawah seperti ini. Ini sudah tes ya, jadi nggak mentok. Untuk kipas ini jalurnya saya ikutin ke lampu utama, jadi ketika lampu utama nyala, kipasnya baru nyala. Untuk fitur alisnya bisa diubah pakai aplikasi Light DMX. Sambil nunggu. Kita netralin dulu kan. Nah, ini bisa disesuaikan. Oh ya, untuk segi kecerahan itu LED yang WS2812 top view yang kecil itu, yang 5 mili itu untuk kecerahan lebih cerah yang WS2812 yang 10 mili ya, atau 1 cm. Ini sudah mentok cuma segini tapi sudah cerah. Kalau dibanding WS2812 yang 1 cm itu beda banget, itu bisa silau ya yang 1 cm. Ini mungkin beda watt ya, karena ukurannya kecil jadi wattnya diperkecil biar nggak panas juga. Tapi untuk kelebihannya itu untuk chipnya nggak panas dibanding WS2812 yang 1 cm atau SK6812 itu. Kalau di setel di 70 udah anget itu, apalagi di 100. Kalau ini 100 cuma anget. Kalau biayanya di situ lebih adem. Oke, untuk lampu utama sama ya, dari RTD Rayton 50 watt 40 low beam, 50 10 nya itu di high beam. Kemungkinan yang jarak jauhnya ini enggak tak pasang nanti, karena kan sudah ada leveling, nanti tinggal diputar aja mau ngedim. Ini kan keuntungannya pakai servo itu ya, lebih responsif kalau mau nembak-nembak. Jadi nanti kalau semisal mau diproduksi massal itu dari segi engselnya ini harus di upgrade ke besi ya. Mungkin pakai engsel pintu itu lebih efisien karena lebih kuat. Sama bracketnya itu ditebelin 1 cm biar tahan lama. Nah, untuk sistem gerak-gerak seperti ini nggak cocok di area off-road ya, atau area jalan-jalan yang rusak itu nggak cocok, karena cepat goyang itu ya, engselnya. Walaupun pakai besi. Ini cocoknya buat kontes, mungkin kontes, terus buat perkotaan, buat santai. Kalau buat harian rejang-rejang sawah itu kurang cocok ya, kayak leveling. Lebih cocok pakai yang sistem baut aja, baut mati tanpa gerak-gerak. Enaknya kalau pakai leveling tuh di jalan perkampungan bisa diturunin karena silau dari biletnya. Untuk di jalan pantura itu kalau ngebut-ngebutan harus tinggikan cahaya, bahaya kalau ngebut-ngebutan cahayanya rendah. Ditakutin kalau ada lubang itu nggak kelihatan kalau cahayanya dekat, jadi tinggal diputar
Mungkin ini penempatan kontrolernya ini di dekat holder kanan, di double tap aja. Oh ya, belum tak tes nih utamanya, Pak dites dulu. Oh, ini dari soketnya ya, nggak nempel ya. Lampu utama ternyata. Tetap bisa digerakin walaupun nyala. Nah, kurang enaknya itu ada di suara ini, suara servonya agak bising, tapi kalau sudah di motor nggak kedengeran. Nah, ini ada kipasnya. Nah, itu berbeda. Ini awalnya kipas kotak kecil, kipas kotak 2,5 cm. Saya custom lagi outputnya ke samping, kan awalnya outputnya ke belakang, jadi di custom ke samping biar mirip kipas keong. Karena kipas keong itu paling kecil di 3 cm, itu pun harusnya 5 volt kalau tidak salah. Nah, untuk spesifikasinya seperti sini. Ini WB-nya 40, WB-nya 50. Oke, untuk reviewnya lanjut ke setelah terpasang di motor. Nah, ini sudah gerak aman, nggak ada kendala, sudah tes 2 harian. Karena beberapa hari hujan, jadi 2 harian cuma tak tes aja, belum tak review. Baru kali ini alhamdulillah terang cuacanya. Nah, ini untuk gerakannya. Kita coba di lampu utama nyala. Nah, ini lampu utama nyala. Ketika digerakkan masih aman, berfungsi dengan semestinya. Kita coba mode otomatisnya. Ini kan ada tombol 1 buat 1 klik itu buat netral, 1 kali lagi buat mode otomatis. Nah, ini mode sinematik ini buat konten kayak kontes itu. Kalau untuk jalan raya kurang rekomendasi, bisa dimarahin orang ya. Pas nyala lampu utama nyala, tidak direkomendasikan dinyalakan mode seperti ini. Karena cahayanya sangat tinggi banget kalau pas naik itu, bisa sampai di atas kepala. Mungkin alisnya tak setel dulu ya, diputih dulu. Agak kurang enak ini di warna pelangi. Nah, ini udah ganteng banget ini, alisnya putih ya. Ini harusnya demonya biru, ininya putih, alis putih, demonya biru harusnya. Tapi males ngubah, cuma merah aja udah ganteng. Ini dari jauh. Nah, ini dari belakang ini ke posisi ininya. Nah, ini posisi bisa diposisikan. Mungkin ini ditaruh di kiri ya, bisa mainan. Di atas mungkin ya dikasih bracket gitu ya, baut sama ini spionnya, jadi tinggal diputar-putar gitu ya. Oke, tes malam hari ini lampu dekat ya, karena lampu jauh nggak tak fungsikan. Nah, pas tak tes jalan tadi ada sedikit getarannya tuh dari pengait batok pertama, terus dari shock breakernya ini juga mau tak ganti.
karena sudah olinya hilang, nggak terlalu berfungsi shockbreakernya, jadi lupa pakainya. Oke, tes leveling dulu. Ini karena sepi. Nah, ini turun naik. Nah, naiknya ini sampai tinggi banget ini. Ini sudah buta ini kalau lawan arah naik. Standarnya segini. Nah, segini kalau masih pakai shockbreaker ini ya. Tapi nanti kalau sudah tak upgrade shockbreakernya, tak ganti, bisa tak naik sedikit segini. Karena tadi saya di mobil. Kan naik turun itu kan reflektornya goyang-goyang. Jadi gitu. Oke, no, tak tes dulu mungkin. Nah, ini mode otomatisnya. Oke, ada mobil lewat, tak standarin dulu. Oke, langsung ke tes jalan aja. Untuk cahayanya seperti ini. Masih pada seperti bilet pada umumnya. Cuma bisa naik turun cahayanya, enaknya di situ. Tinggal nanti tak tes setelah ganti shockbreaker sama pengaitnya ini, tak beresin dulu biar nggak getar-getar. Biar bisa cut off-nya bisa naik.